Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang bangun ruang. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran berbantuan teknologi dengan dosen pengampu Bapak Randi Pratama Murtikusuma SPD MPD dan Bapak Danar Dwi Harijatmiko SPD MPD. Video ini disusun oleh Cikal Citra Pratiwi dengan NIM 180210101008 dan Akfi Hikmah Wadana dengan NIM 180210101018. Dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Selanjutnya, bangun ruang ada dua, yaitu yang pertama, bangun ruang sisi datar. Kedua, bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bangun ruang sisi datar. Apa yang dimaksud bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih macam-macam bangun ruang sisi datar itu. Yang pertama ada kubus, limas, balok, dan prisma. Selanjutnya, yuk simak penjelasan dari kami tentang macam-macam bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama ada bangun ruang sisi datar kubus. Apa sih kubus itu? Kubus adalah suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Selanjutnya, apakah kalian tahu sifat-sifat dari bangunan kubus? Bangunan kubus memiliki sifat, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Nah, dilihat dari gambar di samping, kita ketahui bahwa sisi-sisinya adalah ABCD, ABFE, BCGF, EFGH, ADHE, dan DCGH. Sifat yang kedua adalah memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Nah, dilihat dari gambar di samping, kita ketahui bahwa 12 rusuk tersebut adalah AB, BC, CD, DA, AE, EF, FB, FG, GC, GH, HE, dan DH. Sifat yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, dilihat dari gambar di samping, kita ketahui bahwa titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sifat yang keempat adalah memiliki 4 buah diagonal ruang. Kita bisa lihat seperti gambar di samping, yaitu AG, CE, BH, dan DF. Sifat yang kelima adalah memiliki 12 buah diagonal bidang. Nah, dilihat dari gambar, kita ketahui bahwa diagonal bidangnya adalah AC, BD, BG, CF, DG, CH, GE, AH, AF, BE, EG, dan FH. Sifat yang terakhir adalah memiliki 6 buah bidang diagonal. Nah, di sini kita ketahui bidang diagonalnya adalah ABGH, EDCF, BCHE, ADFG, ACGE, BDHF. Rumus pada kubus. Yang pertama adalah luas permukaan kubus dengan rumus 6S dikali S sama dengan 6S kuadrat dan volume kubus V sama dengan S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Rumus panjang diagonal bidang adalah S akar 2, panjang diagonal ruang S akar 3, dan luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Materi selanjutnya adalah jaring-jaring kubus.
Nah, di sini kami telah memberikan beberapa contoh gambar dari jaring-jaring kubus. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, dari penjelasan yang telah kami berikan tadi, kami akan memberikan satu contoh soal, yaitu diketahui panjang kubus 32 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Penyelesaiannya adalah volume sama dengan S dikali S dikali S. Ini dimasukkan rumus volumenya. Kemudian, diketahui tadi rusuknya adalah 32 cm. Jadi, kita masukkan volume sama dengan 32 dikali 32 dikali 32. Hasilnya adalah 32.768 cm3. Bangun ruang sisi datar selanjutnya adalah balok. Apa sih balok itu? Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Selanjutnya, akan kita bahas sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok yang pertama adalah memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sifat yang kedua adalah memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, EF, FB, EH, HG, GF, CG, dan DH. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah memiliki 6 bidang sisi, yaitu ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Sifat yang keempat adalah memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ACEG, BDHF, ADGF, BCHE, CDEF, dan ABGH. Sifat yang kelima adalah memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, CE, BH, dan DF. Sifat yang terakhir adalah memiliki 12 diagonal sisi, yaitu BD, AC, HF, EG, AH, DE, CH, DG, BG, CF, BE, dan AF. Rumus-rumus balok. Rumus volume sama dengan P dikali L dikali T, sedangkan luas permukaan sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Rumus panjang diagonal bidang adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat, atau juga bisa akar P kuadrat ditambah T kuadrat, atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan rumus panjang diagonal ruang yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya, simak jaring-jaring balok di bawah ini. Ini merupakan contoh dari jaring-jaring balok. Nah, untuk lebih memahami bangun ruang sisi datar balok, di sini kami memiliki contoh soal, yaitu ada sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 6 dikali 3 dikali 2 cm. Berapakah luas permukaan dan volume balok tersebut? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, maka di sini kita akan mencari yang mana dulu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini diketahui panjangnya adalah 6, lebarnya 3, dan tingginya 2. Jadi, untuk luas permukaan sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT sama dengan 2 dikali 6 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 ditambah 3 dikali 2. Nah, di sini menghasilkan 2 dikali 36. Hasilnya adalah 72 cm. Selanjutnya, untuk mencari rumus volume dari suatu balok tersebut, maka kita masukkan kembali. Rumusnya adalah volume sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 6 dikali 3 dikali 2, menghasilkan 36 cm3. Bangun ruang sisi datar selanjutnya adalah limas. Apa sih limas itu? Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Bagian dari bangun sisi datar limas. Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi.
Perlu diketahui, tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri. Macam-macam limas. Macam-macam limas, yang pertama adalah limas segitiga. Limas segitiga adalah bangun ruang limas yang alasnya memiliki bentuk segitiga. Bisa segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, maupun segitiga sembarang. Kedua, limas segi empat. Limas segi empat merupakan limas yang bangunan alasnya memiliki bentuk segi empat, seperti persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, atau lainnya. Limas segi lima. Limas segi lima adalah limas yang memiliki alas yang berupa bangun segi lima, bisa berupa segi yang teratur ataupun segi lima sembarang. Terakhir adalah limas segi enam. Limas segi enam adalah limas yang memiliki alas yang berupa bangun segi enam, bisa berupa segi enam teratur ataupun segi enam sembarang. Selanjutnya, sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas ada 4. Yang pertama, sisi tegak berbentuk segitiga. 2. Sisi alas berbentuk segi banyak. 3. Mempunyai satu titik puncak. 4. Penamaan limas tergantung bentuk alasnya. Selanjutnya adalah rumus limas. Yang pertama adalah volume. Rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk rumus luas permukaan adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Selanjutnya adalah jaring-jaring limas. Nah, di bawah ini merupakan salah satu contoh dari gambar jaring-jaring limas. Selanjutnya, agar kita dapat lebih memahami bangun ruang sisi datar limas, yuk simak contoh soal berikut ini. Gambar limas di samping memiliki panjang alas 6 cm dan panjang sisi tegaknya adalah 4 cm. Hitunglah volume bangun tersebut. Jadi, sebelum kita menentukan volumenya, kita di sini sudah mengetahui bahwa gambar tersebut adalah limas segi 4. Jadi, rumus volumenya adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. V sama dengan 1/3. Kita ketahui luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Jadi 6 dikali 6 dikali 4. V sama dengan 1/3. 6 kali 6 36 dikali 4 144. Karena masih dikalikan dengan 1/3, maka hasilnya V sama dengan 48 cm3. Bangun ruang sisi datar yang terakhir adalah prisma. Apa sih prisma itu? Prisma adalah suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Selanjutnya, macam-macam prisma. Prisma ada 4 macam, yaitu yang pertama, prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segitiga. Yang kedua adalah prisma segi empat. Prisma segi empat adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi empat. Yang ketiga adalah prisma segi lima. Prisma segi lima adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi lima. Dan yang terakhir adalah prisma segi enam. Prisma segi enam adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi enam. Sifat-sifat prisma. Sifat-sifat prisma yang pertama adalah prisma memiliki bentuk atap dan alas yang kongruen. Sifat prisma yang kedua adalah setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Sifat yang ketiga adalah prisma memiliki rusuk tegak atau rusuk miring. Sifat yang terakhir adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya adalah rumus prisma. Yang pertama, volume. V sama dengan luas alas dikali tinggi. Dan yang kedua, luas permukaan. LP sama dengan
2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Nah, di bawah ini kalian bisa melihat ada salah satu contoh gambar jaring-jaring prisma, yaitu prisma segitiga. Untuk lebih memahami mengenai prisma, berikut ini disajikan contoh soal, yaitu sebuah prisma diketahui volumenya yaitu 240 cm3 dan alas dari prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya yaitu masing-masing adalah sepanjang 8 cm dan 6 cm. Lalu, berapakah tinggi dari bangun ruang prisma tersebut? Kemudian, untuk menyelesaikan suatu soal berikut, kita masukkan volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 240 sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6 dikali tinggi. 240 sama dengan 24 dikali T. T sama dengan 240 dibagi 24, maka tingginya sama dengan 10 cm. Selanjutnya adalah bangun ruang sisi lengkung. Pada materi bangun ruang sisi lengkung, hanya terdapat 3 macam bangun ruang, di antaranya tabung, kerucut, dan bola. Tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Selanjutnya, sifat-sifat tabung. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup dan selimut atau sisi tegak, memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran, memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup, memiliki tinggi tabung, yaitu jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup, memiliki jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama. Selanjutnya, rumus pada tabung. Untuk mencari luas permukaan pada tabung, rumus yang digunakan adalah 2 kali Pi dikali R kuadrat ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T, atau 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Untuk volume, rumus yang digunakan adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Bisa kita lihat bersama bahwa penyusun dari bangun ruang tabung adalah 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Bisa kita lihat pada gambar bahwa 2 buah lingkaran berfungsi sebagai alas dan tutup, sedangkan persegi panjang berfungsi sebagai selimut. Berikut adalah contoh soal. Diketahui suatu tabung mempunyai ukuran jari-jari 10 cm serta tinggi 30 cm. Maka, hitunglah volume dan luas permukaannya. Untuk menjawab contoh soal di atas, kita bisa menggunakan rumus mencari volume tabung dan luas permukaan pada rumus sebelumnya. Pertama-tama, untuk mencari volume tabung, kita gunakan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita substitusikan, jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya adalah 30 cm. Kita dapatkan volumenya sebesar 9.420 cm3. Dan untuk mencari luas permukaan tabung, kita gunakan rumus 2 dikali Pi R kuadrat ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Kita substitusikan, menghasilkan luas permukaan sebesar 2.512 cm persegi. Bangun ruang sisi lengkung selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Selanjutnya adalah sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki 1 titik sudut atau titik puncak, memiliki garis pelukis, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak atau titik sudut ke titik-titik pada keliling lingkaran. Selebihnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah rumus dari kerucut.
Untuk mencari luas permukaan dari kerucut, rumus yang digunakan adalah Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S, atau lebih sederhananya, Pi dikali R dikali R ditambah S. Untuk mencari volume, rumus yang digunakan adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Berikut adalah gambar dari jaring-jaring kerucut. Bangun ruang sisi lengkung kerucut disusun oleh lingkaran dan irisan dari lingkaran. Bisa dilihat pada gambar, irisan lingkaran berfungsi sebagai selimut dan lingkaran sebagai alas. Contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 8 cm serta jari-jarinya 6 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut dan juga volume kerucut. Penyelesaiannya diketahui tinggi kerucut adalah 8 cm, jari-jari 6 cm, dan ditanya luas permukaan dan volume. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari S atau garis pelukis dari kerucut. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Dapat kita peroleh S sama dengan 10 cm. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan untuk mencari luas permukaan kerucut. Menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Luas permukaan sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Kita peroleh luas permukaannya adalah 301,44 cm persegi. Selanjutnya, kita cari volume dari kerucut. Rumus yang digunakan adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita substitusikan, jari-jarinya adalah 6 dan tingginya adalah 8. Kita peroleh volumenya adalah 301,44 cm kubik. Dan bangun ruang sisi lengkung yang terakhir adalah bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung saja, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Berikut adalah sifat-sifat dari bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Dan jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Selanjutnya adalah rumus-rumus pada bola. Untuk mencari luas permukaan bola, rumus yang digunakan adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Untuk mencari volume, rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Selanjutnya adalah jaring-jaring bola. Jaring-jaring bola dapat dibuat berupa irisan-irisan yang menyerupai umum dari bola atau sisi-sisi bola, seperti gambar di sini. Selanjutnya, contoh soal. Hitunglah volume bangun di samping. Kita lihat, bangun di samping adalah setengah dari bola. Diketahui D sama dengan 21 cm, yang berarti jari-jarinya adalah setengah dari D, yaitu 10,5 cm. Ditanyakan volume setengah bola. Kita gunakan rumus untuk mencari volume bola, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Karena ini setengah bola, maka dikali setengah. Jadi, kita substitusikan R-nya adalah 10,5. Kita peroleh volume dari setengah bola adalah 2432,3 cm kubik. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.